Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jamaah Masjid Baitur Ridwan yang dirahmati Allah. Tadi jalannya sang orang begitu anda itu dah. Hah? Dia lah yang bawa kabelannya. Oh. Ah itu tuh. Ah, ini ya. Oke. Wah itu aja cukup. Oke. Al-muhtaramun, para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa Duman, dan singkatnya jamaah sekalian. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah umat Islam, yaitu nuzulul Quran. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita berbicara lebih jauh soal nuzulul Quran, Milang keingetan sedikit bahwa kemungkinan besar ini adalah malam terakhir bulan Ramadan, kemungkinan besar. Karena kalau kita melihat perhitungan secara astronomi, secara matematika, jadi besok malam maghrib ketika matahari sudah terbenam, bulan itu ketinggiannya sudah 5 derajat di atas ufuk, di atas garis horizon. Jadi insya Allah 95% ya, 95% besok malam sudah masuk satu Syawal. Ya. Jadi jamaah sekalian, ini bukan masalah Muhammadiyah atau bukan. Ini hasil perhitungan secara ilmiah bahwa kemungkinan besar besok ya, dalam ilmu falakiyah, besok malam sudah masuk satu Syawal. Jadi hari Rabu pagi kita sudah melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi marilah kita maksimalkan ini malam kesempatan terakhir kita untuk menikmati bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, nuzulul Quran ya, kalau kita pahami katanya itu ada dua, dia terdiri dari dua kata, nuzul dan Al-Quran. Nuzul sendiri itu kalau kita cari asal katanya di dalam bahasa Arab itu nazala yanzilu nuzulan fahuwa nazil, artinya turun. Jadi nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quranul Karim. Nah, apa maksud Al-Quranul Karim itu turun? Kalau kita perhatikan di dalam surah Al-Qadr ya, itu surah salah satu yang paling sering kita baca, paling keren kita baca. Jadi ayat pertamanya mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, pada Lailatul Qadar. Apa maksudnya menurunkan di situ? Jadi lamun terbuka jamaah, lamun terbuka kitab-kitab tafsir, kitab tafsir yang paling modok lah, yang paling simple, yang paling mainstream lamun baca bahasa orang kan, yang paling umum bagi tak misal tafsir Jalalain. Jadi di dalam tafsir Jalalain anzalna di situ, makna anzala di situ bahwa Allah itu menurunkan Al-Quran secara utuh selaku 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian di Baitul Izzah itu atau biasa disebut dengan langit dunia itu, kalau dimaknai di dalam bahasa Inggris itu bermakna langit dunia.
Allah menugaskan seorang malaikat untuk mencatat. Setelah itu barulah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril yang permulaannya terjadi pada bulan Ramadan. Ada banyak pendapat soal kapan tanggalnya itu, tapi yang paling masyhur, yang paling banyak diterima itu tanggal 17 Ramadan. Jamaah rahimakumullah. Apa ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Apa kira-kira? Surah Al-Alaq ya? Atau mungkin Iqra yang lamun itu. Kadang-kadang lupa ya aran surat kan, padahal aran surat itu Al-Alaq, tapi Iqra yang itu. Jadi Allah menurunkan 5 surat pertama, 5 ayat pertama di Gua Hira. Apa bunyi ayatnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi sebenarnya malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dan mengatakan Iqra, bacalah. Kemudian Nabi Muhammad merespon, apa katanya? Ma ana biqari'in. Saya bukan seorang pembaca. Kemudian malaikat Jibril menuntunnya dengan melanjutkan firman-Nya, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kita buka kitab-kitab tafsir, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu maknanya ini yang paling banyak diikuti pendapat yang mengatakan bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu bermakna bacalah firman Allah, bacalah apa yang akan diwahyukan kepadamu wahai Muhammad. Bacalah Al-Qur'an. Dimulai dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi jamaah sekalian, ayat pertama atau perintah pertama yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah perintah untuk membaca Al-Quran itu, untuk membaca wahyu. Ayo kemudian pada suruh baca wahyu. Nah itulah kalau kita pahami dari ayat yang sering kita dengar, salah satu yang dibacakan oleh qari muda kita tadi di awal itu, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Jadi bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran, di mana di dalam Al-Quran itu ada petunjuk, hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelasan dari petunjuk itu sendiri, wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat Al-Quran, yeloi petunjuk di dalam Al-Quran itu, huda itu sangat banyak di dalam Al-Quran. Ada petunjuk soal bagaimana berperilaku, ada petunjuk bagaimana cara berakhlak yang baik, ada petunjuk soal bagaimana hakikat Tuhan, bagaimana akidah yang benar. Bahkan di dalam Al-Quran ada petunjuk bagaimana proses penciptaan manusia. Jadi Al-Quran ini adalah sebuah mukjizat yang komplit, sebuah kitab yang tidak mungkin bahwa kitab ini ditulis oleh manusia. Apalagi Nabi kita itu adalah Nabi yang ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Mana mungkin manusia biasa bisa menulis suatu kitab yang sangat sempurna, yang isinya sangat lengkap. Pasti ada campur tangan Allah. Itulah luar biasanya Al-Quran. Makanya di dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak kita menemukan, ada banyak orang yang mempertanyakan kebenaran Al-Quran, terutama muncul dari orang-orang di dunia barat untuk mempertanyakan kebenaran Al-Quran. Tapi sampai sekarang tidak satupun ada yang mampu menunjukkan di mana letak salahnya Al-Quran itu sendiri. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran, tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Mentadabburi maknanya itu bisa menghayati, merenungkan. Tidakkah mereka merenungkan Al-Quran itu? Walau kana min 'indi ghairillah, seandainya Al-Quran itu berasal selain dari Allah, la wajadu fihi, maka akan ada banyak di dalamnya. Apa? Ikhtilafan katsiran, pertentangan di dalamnya. Lagu sekek pun nyarak pertentangan di dalam Al-Quran. Milihan contoh jangan. Coba kita lihat apa aja huda, apa aja petunjuk yang ada di dalam Al-Quran.
Jamaah rahimakumullah. Tadi sempat disinggung bahwa ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perintah untuk membaca. Dan membaca itu bukan hanya sekedar membunyi-bunyikan, tapi berusaha untuk memahami, sebuah upaya untuk mendapatkan pemahaman dari Al-Qur'an itu. Dengan demikian kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat kedua dari surah Al-Alaq atau wahyu kedua yang diturunkan oleh Allah, atau ayat pertama yang Allah mau kita baca, yang Allah mau kita pahami itu bunyinya apa? Khalaqal insana min 'alaq. Allah itu menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini jemaah, ayat ini agak susah untuk dipahami. Coba, itu baik dan terbaca apa maksudnya manusia menciptakan, Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Padahal lamun terpikiran tanpa ilmu yang terpikiran apa adanya betul, orang itu sudah pikiran. Coba betan kok dari darah bisa jadi manusia, betan jemaah. Dari darah bisa jadi manusia, betan. Orang tahu sih pikiran kan? Cuman Allah memberikan kita petunjuk di dalam surah yang lain, di dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-12 dan seterusnya itu. Allah berfirman, "Inna khalaqnal insana min sulalatin min tin." Salah. "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. وَجَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Dan kami jadikan manusia tadi yang diciptakan dari saripati tanah nutfah. Apa itu nutfah? Kalau di dalam bahasa Indonesia itu bisa dimaknai sebagai benih artinya, benih. Tapi di dalam konteks ini dia bermakna, mohon maaf, sperma maknanya. Jadi وَجَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Kami menjadikan manusia itu mampu menghasilkan sperma fi qararin makin, kemudian diletakkan di sebuah tempat yang sangat kokoh. Fi qararin makin, tempat yang sangat kokoh. Apa maksudnya tempat yang sangat kokoh? Para ulama menafsirkan fi qararin makin sebagai rahim ibu. Sebagai rahim ibu. Kemudian lanjutan dari ayat itu, "Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan." Summa khalaqna, kemudian kami menciptakan an-nutfata, nutfah yang tadi yang Allah letakkan di dalam rahim, di dalam perut yang tempat yang kokoh, alaqatan, yaitu segumpal darah. Kemudian apa lanjutan dari ayat itu? Ayat ini panjang. Jadi kemudian dari segumpal darah Allah menjadikannya menjadi daging, kemudian dari daging muncul tulang, dari tulang muncul daging, kemudian jadilah manusia seutuhnya. Jamaah rahimakumullah. Karena lamun ibu-ibu hamil bau pendek kita isin piano. Bau pendek. Bau ya, detan kita. Apa? USG ya kan? Yang kita scan piano bau pinggitan. Arah no embrio. Jadi janin embrio itu ketika apa istilah bayi ya, dia sudah terbentuk seluruh seluruh organ tubuhnya di dalam perut itu disebut dengan embrio ya. Embrio ini bau kita. Sebelum dia jadi embrio, arah fase di dalam pertumbuhan manusia itu yuarano pre-embryonic phase, fase pre-embryonic. Arah mahasiswa kedokteran itu nyara. Perawat nyara. Nyara ya. Jadi jemaah, sebelum tubuh kita ini, sebelum manusia diciptakan tubuh di dalam perut ibu itu, ada sebuah fase, fase pre-embryonic. Dan fase ini berupa segumpal darah. Jadi, lamun ibu-ibu hamil, ya, periksa diri pada masa-masa awal kehamilan, itu yang kelihatan hanya segumpal darah itu. USG. Apa maksudnya? Jadi apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu kena atoran.
Kena atau ora? Iya, Al-Quran mengatakan manusia dijadikan dari saripati tanah. Kemudian manusia itu diberikan kemampuan menghasilkan sperma, ditaruh di dalam sebuah tempat yang kokoh, di rahim. Kemudian rahim itu dijadikan segumpal darah. Ini adalah ayat yang luar biasa, jamaah, untuk perhatian. Kenapa luar biasa? Jangankan kane 100 tahun yang lalu, jamaah, tahun 1900, nyara USG itu, nyara dengan tawang isin tiano, nyara. Tapi Al-Quran sudah mengatakan bahwa fase-fase kehidupan bayi di dalam rahim sudah dijelaskan. Dan tidak ada pertentangan sedikit pun dengan ilmu pengetahuan. Itulah yang dimaksud dengan Al-Quran, itu tidak ada pertentangan di dalamnya sedikit pun, karena datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak satupun bagian dari Al-Quran itu datang dari Nabi. Jadi jamaah rahimakumullah. Kemudian di antara kehebatan dari Al-Quran, di antara hikmah diturunkannya Al-Quran, di antara petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran, ya, kita dibekali dengan akidah yang sangat kuat. Al-Quran itu berbicara bagaimana hakikat Tuhan yang sangat, kalau bahasa rengankannya solid gitu, rock solid dengan rengan Inggris itu. Akidah kita itu yang diajarkan di dalam Al-Quran itu solid sampai kapanpun. Orang bingung sih ya. Apa maksud orang bingung? Mungkin jamaah bingung masih mulai. Padek kan. Coba kita lakukan sedikit perbandingan dengan agama-agama lain. Jangan ini share di sosial media yuk. Barang parah itu penistaan agama barang. Ini contoh aja. Jadi di dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Apa maksud Allah kafir? Orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu satu di antara yang tiga. Apa maksud satu di antara yang tiga? Jadi yang namanya Tuhan itu Esa, seperti yang dijelaskan di dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa. Nyara yang apa istilahnya? Tidak mungkin yang namanya Tuhan itu memiliki sahabat, memiliki companion. Tidak mungkin Tuhan itu butuh koordinasi dengan Tuhan yang lain untuk berkehendak. Ketika Allah mau berkehendak, maka terjadi sesuatu itu tanpa melalui proses-proses manusiawi. Sekarang kita bandingkan dengan agama yang mengatakan bahwa Tuhan itu satu di antara yang tiga. Di dalam Islam jelas hakikat Tuhan itu. Sering kita baca misal sifat 20 itu hakikat Tuhan, sifat wajib yang dimiliki oleh Allah. Jadi sifat wajib itu sebenarnya kita dibantu oleh para ulama itu, terutama mereka yang mengikuti mazhab akidahnya Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari atau mazhab Asy'ariyah. Kita dibantu untuk memahami Al-Quran, kemudian disimpulkanlah beberapa sifat yang pasti ada di dalam Allah itu. Nah, itulah jadi sifat 20 itu. Kita bahas satu aja. Berawal dari ayat yang tadi yang mengatakan bahwa tidak mungkin yang namanya Tuhan itu berubah jadi telur. Di dalam agama yang lain, agama yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan, ya, dikatakan bahwa Tuhan itu memiliki 3 entitas, telu bagian Tuhan itu. Jika dia sejarah kok memahami bahwa Tuhan itu telu jamaah. Jadi mungkin kita pakai istilah yang lain. Nabi Isa alaihissalam, kalau dalam bahasa Arab itu yang Muslim menyebutnya dengan Isa. Tapi kalau orang Kristen seperti yang di Palestina dan segalanya itu ada banyak orang Kristen. Di Lebanon ada banyak orang Kristen. Mereka menyebutnya dengan Yesus. Jadi nanti aman gitu kan, bare rekam aku si Fauzan terus sebar ke sosial media parang ke penistaan agama loh kan, padahal Al-Quran mengatakan itu kan, ya kan takut baru-baru arah dengan duman pembaus polisi kan. Jadi jemaah, di dalam kitab suci mereka sebenarnya
nggak ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu memiliki 3 entitas itu. Kemudian muncullah kebingungan di dalam sejarah mereka itu. Pertama, ada Tuhan turun juk dunia. Tuhan turun juk dunia. Jadi mereka menyebut Isa itu disebutnya sebagai Tuhan yang turun ke dunia. Begitu Tuhan ada di dunia, mereka menyaksikan Tuhan itu. Tuhan di depan mereka. Setelah mereka melihat Tuhan, mereka berpikir, loh, Tuhan ada di depan kita, kunci lu ke Tuhan ini. Berarti kan itu nyarak Tuhan kon atas, kan? Lamun kan Tuhan turun ke bumi, dok sepi kon atas nyarak Tuhan kan ya kan? Akhirnya mereka berkesimpulan, oh berarti ini adalah salah satu bagian dari Tuhan. Bagian yang satunya lagi, aku kon atas, itu kol kon surga yang kon tokol. Dia punya kerajaan sendiri nih. Nah itu namanya Tuhan Bapa. Makanya Bapak yang di atas yang disebutkan kan. Terus ampok nyeletuk ya. Ampok nyeletuk. Yo, kalau yang di bawah ini adalah Tuhan, yang kita lihat, yang kita ketemu ini adalah Tuhan di depan kita ini. Terus di atas itu ada Tuhan. Berarti ke tempat lain arah Tuhan berarti. Kan pun atas arah Tuhan, ke depan kita arah Tuhan, ya kan? Di tempat lain arah deh. Nyara lah yang yo yang kau itu nyara Tuhan. Oh berarti ada Tuhan yang lain. Ada fungsi yang lain dari Tuhan, itu disebut dengan Roh Kudus. Jadi jamaah rahimakumullah, ini membingungkan, dan inilah yang menyebabkan banyaknya orang-orang yang beragama ini meninggalkan agamanya. Bahkan saat ini di Eropa, mereka satupun tidak ada negara yang secara resmi menulis agama mereka di dalam konstitusinya. Mereka sudah menghapus itu. Hanya satu negara yang masih menulis agama ini di dalam konstitusi negaranya itu Georgia. Selain ono nyara, bahkan negara-negara Skandinavia, negara-negara bagian Eropa Utara kayak Swedia, Denmark, itu mereka sudah menghapus total soal masa lalu mereka yang beragama tadi itu. Tapi apa kata Al-Quran? Dalam Al-Quran jelas. Apa yang laqad kafara alladziina qalu innallaha balighu kulasa. Lah kafir orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu satu di antara yang 3. Jadi Allah itu hakikatnya Tuhan kalau berkehendak tidak perlu harus melalui proses-proses manusiawi. Kalau Allah sudah berkehendak maka kun fayakun. Jadi itulah di antara petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran, di antara hikmah yang diturunkannya Al-Quran, kita diberikan petunjuk soal akidah bagaimana semestinya kita memahami hakikat Tuhan. Kemudian jamaah rahimakumullah, di dalam agama itu juga dijelaskan bahwa Tuhan menciptakan 2 makhluk pertama, namanya Adam dan Hawa. Kemudian Adam dan Hawa diberikan tempat yang sangat istimewa, namanya Taman Eden atau Surga Eden kalau mereka sebutnya. Mereka kemudian berbuat dosa. Gara-gara berbuat dosa, Tuhan berkata kepada mereka, kalian tidak akan bisa masuk ke surga lagi. Saya akan tendang kalian ke dunia, kecuali ada yang menebus dosa kalian. Entunlah Adam jok Hawa jok dunia. Setelah entun jok dunia, berdosa, selaku anak Adam dan Hawa akan berdosa oleh yang akidah mereka itu akan berdosa. Maka harus ada orang suci yang menebus dosa mereka supaya mereka bisa masuk surga. Tahu nggak saya orang suci no, jamaah? Tuhan sendiri. Jadi Tuhan repot gak Tuhan kan? Tuhan menciptakan manusia pia dosa, terus Tuhan sendiri yang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa. Nah itu adalah sesuatu yang sangat aneh, yang tidak sesuai dengan rasionalitas kalau kita bayangkan. Tetapi apa katanya di dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran itu, Kul, katakanlah wahai Muhammad, Huwallahu ahad, Allah itu Esa, Allahu samad, Allah ada Rabb yang samad, Rabb yang kepada dialah kita butuh, kepada Allah lah segala sesuatu butuh. Jadi kita yang meminta kepada Allah. Allah kalau ingin memberikan sesuatu langsung terjadi pun tanpa ada proses-proses manusiawi, tanpa harus turun jok dunia, tanpa harus sampai segala macam. Jadi jamaah rahimakumullah, itulah salah satu keistimewaan dari Al-Quran. Itulah salah satu huda
Hudalinnas, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai petunjuk bahwa bagaimana seharusnya kita memaknai akidah kita, bagaimana kita memaknai hakikat Tuhan. Kemudian terakhir nih jemaah, teora panjang lalu ini, Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad, dan mukjizat terbesar kalau kita bandingkan dengan mukjizat-mukjizat nabi-nabi terdahulu. Ikan bepo paaranin mukjizat terbesar karena Al-Quran ini akan terus memberikan manfaat dari semenjak diturunkan sampai kane. Dan apa-apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran akan selalu bermakna, akan selalu tetap bikin kita takjub. Karena mukjizat sendiri secara bahasa itu bermakna sesuatu yang di luar akal pikiran kita, yang tidak bisa dijangkau oleh kepala kita. Maka kita akan selalu tetap takjub dengan isinya Al-Quran itu. Kalau kita bandingkan dengan, ini contoh aja, dengan mukjizat-mukjizat nabi-nabi yang lain misalnya. Apa contoh misal? Nabi Idris alaihissalam, kalau kita baca kisah para nabi, Nabi Idris alaihissalam itu hidup di awal-awal peradaban umat manusia. Jadi Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Idris alaihissalam berupa kemampuan untuk menjahit dan mengendalikan kuda. Coba bayangkan jamaah, waktu zaman Nabi Idris alaihissalam nyarak dengan tahu tunggang kuda. Begitu Nabi Idris tunggang kuda, langsung tertakjub gitu kan? Bengak ada kita, wah hebat, nyarak dengan tahu kendalian kuda, lo yuk mesa tahu ini baru nih beneran ini gitu. Ini adalah nabinya Allah. Lagu jamaah, lamun kane zaman kane, lamun narak dengan tunggang kuda, misal pejulur tuh menjalan tunggang kuda gitu kan, terus kayak kelambi bagus, segera akan terbengak gitu. Arak dengan berpikir misal, oh ada orang tunggang kuda, jago nih penjulun tuh, wah ini nabi gitu. Arak dengan kenapa tuh nyarak kan? Karena mukjizatnya para nabi terdahulu selesai di zamannya. Ada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah untuk membelah lautan, untuk bau menyeberangi Laut Merah sehingga Bani Israel itu bisa lewat, ya kan? Lamun kane jamaah, lamun dicetak nyebrang, sang orang tuh belah lautan sama dia. Cukup menggunakan kapal kan? Orang tuh belah lautan. Kemudian Nabi Musa diberikan kemampuan mengubah tongkatnya menjadi ular. Lamun ke mampu rubah tongkat jadi ular kan ya, segera kedatangan dapat para nabi gitu. Para kebelian sirengan kan, para terangan sakti pantu ke sirengan, jadi yang ke sirkus sirengan. Iya orang. Ya itulah. Arahnya mukjizat Nabi siapa? Nabi Ayub alaihissalam diberikan kemampuan oleh Allah mengeluarkan air dari dalam tanah gitu kan. Lamun dimilih sebulan air dalam tanah, tinggal terpanggil tukang sumur bor gitu kan. Kita tidak membutuhkan mukjizat dari Allah. Jadi itulah yang namanya Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang akan terus memberikan manfaat, akan terus relevan dengan bahasa orang kanan sampai akhir zaman. Jadi jamaah rahimakumullah, dengan demikian untuk mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran di dalam Al-Quran, maka kita semestinya membaca Al-Quran, memahami isinya Al-Quran. Angka yo Pak girang lawan bulan Ramadan itu suruh kita tadarus Al-Quran yang dapat dulu kan. Tadarus sendiri itu jamaah, kalau kita cari asal katanya di dalam bahasa Arab, pertama ya, darosun ya berusul darsan, bahwa daris artinya belajar, ya, darsun pelajaran, darosa ya berusul darsan, masdarnya darsan artinya belajar. Kemudian kita taruh huruf ta di awalnya, rombot huruf ta pada awal. Tadarosa ya tadarusu tadarusan, artinya saling mengajar, saling memberikan pemahaman satu sama lain mana. Jadi itulah sebenarnya yang namanya tadarusan itu adalah saling ajah kena untuk mendapatkan pemahaman dari Al-Quran dan mendapatkan petunjuk sehingga kita bisa hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jamaah sekalian, melalui
momen nuzulul Quran ini, mari kita ya senantiasa berusaha untuk mencoba memahami dan menerapkan apa yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Dengan demikian kita bisa diberikan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Jadi jamaah rahimakumullah, mungkin sekian, mungkin nanti ditambahkan oleh Al-Ustaz Hamdan Asburi Nasr. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.